Hai nakama, kembali lagi bersama kami, channel kesayangan kalian N Project. Sebelum kami memulai videonya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya, terutama dompetnya, supaya nanti ketika kencan bersama doi nggak repot cari duit lagi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini supaya channel ini berkembang. Oh ya, kali ini kami akan membahas episode 4 dari anime Tengu Shippan. Oleh karena itu, silakan kalian siapkan headset, cari tempat rebahan yang nyaman, dan langsung kita mulai videonya. Terlihat di tempat Yuri, dia sedang melihat Nise yang tertidur dan menjaga tempatnya. Namun tak lama kemudian muncul manusia bertopeng yang membawa tas yang menyebabkan Yuri bersiap-siap memegang pistolnya untuk menyerang manusia bertopeng itu. Akan tetapi manusia bertopeng tanpa ekspresi itu hanya menaruh tas persediaan makanan dan lalu pergi. Tak lama kemudian Nise pun terbangun dan Yuri menjelaskan hal yang barusan telah terjadi. Kemudian Nise meminta pisau yang ditinggalkan oleh manusia bertopeng yang membuat Nise sangat senang kegirangan. Di posisi Rika terlihat dia sedang menelepon Yuri namun tak diangkat. Tak lama kemudian Yuri menelepon balik kakaknya yang ternyata itu adalah Nise, dan ia menjelaskan bahwa Yuri tertidur setelah makan. Ia pun menanyakan apakah akan meninggalkan pesan, namun Rika mengatakan akan menelponnya nanti. Lalu ia meminta maaf kepada Nise karena sudah merepotkannya dan dia sangat mengandalkannya untuk menjaga Yuri. Di sisi lain terlihat manusia bertopeng yang memakai baju seperti koki yang sedang memantau Nise dan Yuri. Terlihat juga dia sedang memantaunya dan sangat tertarik dengan Nise. Sedangkan di sisi lain terlihat si penembak bertopeng bersama Shinzaki yang pergi bersama. Kemudian Shinzaki meminta agar menjadi timnya, namun ia menolaknya dan menyuruhnya mencari manusia untuk menjadikan timnya saja. Lalu Shinzaki mengatakan kalau ada sepasang gadis SMA sepertinya dan ia akan menemaninya sebentar karena mereka pasti cocok dengannya. Di sini Shinzaki meminta agar memanggilnya dengan namanya saja, namun si penembak situ menolaknya. Selanjutnya terlihat Yuri melanjutkan perjalanannya, namun setelah berkeliling yang cukup lama, ia belum menemukan seseorang pun. Namun Nise mengatakan kalau mereka baru saja mulai dari perjalanannya. Lagi pula ini masih pagi. Dan mendengarkan hal itu Yuri sembari bercanda memanggilnya kakak Nise yang membuat Nise agak merasa baper dengan hal itu. Akan tetapi tiba-tiba muncul manusia bertopeng sebelumnya yang menariknya hingga jatuh ke bawah, namun ia menarik kakinya dan melempar ke dalam gedung. Kemudian ia memperkenalkan dirinya yang sepertinya adalah seorang koki psikopat yang sangat tergila-gila dengan leher seseorang. Mendengar hal itu, Nise merasa janggal dengan topeng yang dia lihat karena dia merasa bahwa topeng itu sudah rusak. Kemudian Nise mengatakan kalau ia akan melompat dan menyuruhnya agar melepaskannya karena orang bertopeng itu tidak boleh menyerang orang yang akan bundir. Namun ia mengatakan kalau itu takkan berhasil karena topengnya sudah rusak. Walaupun ia masih bisa mendengar perintah, namun ia masih bisa mempertahankan kehendaknya sendiri. Dan tentunya semua kekuatan dari topengnya masih bisa ia gunakan. Alhasil Nise bersiap melawan, namun manusia bertopeng itu melempar tas yang berisi beberapa kepala manusia, dan melihat itu menyebabkan Nise mengingat kejadian sebelumnya yang telah dia lakukan.
yang menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun Yuri datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, di mana dia mengikat kakinya dengan tiang di atas, lalu Yuri menembak koki psikopat itu. Tapi koki psikopat itu bangkit kembali. Namun sekarang Nise tak peduli lagi dengan apapun itu dan langsung memenggal kepala dari koki psikopat itu. Dan mengatakan bahwa dia akan berjuang untuk Yuri seorang. Kemudian mereka bertemu lagi dan di sini Yuri mengatakan kalau ia menemukan poster di mana poster itu tertulis ajakan untuk bergabung dengan mereka dan ajakan untuk menciptakan seorang dewa dan mengakhiri semuanya. Tapi Nise menyuruhnya mengabaikannya karena tak tahu itu apa yang dimaksud dengan dewa. Mereka pun sampai di gedung itu dan di sini Yuri meyakinkan Nise agar ke sana. Mungkin bisa dapat sekutu atau kebalikannya, malah mendapat musuh yang fatal. Pun menyetujuinya untuk ke sana. Di sini Shinzaki menemukan poster yang sama dan di sini penembak situ kaget karena mengetahui tentang dewa dan mereka pun memutuskan untuk mengeceknya dan berpikir kalau dua wanita itu juga ke sana. Namun sebelum itu mereka merapikan diri dulu walaupun si penembak situ terpaksa menunggunya. Selanjutnya di tempat Yuri mereka berhasil sampai di tujuan. Akan tetapi di sana malah bertemu manusia bertopeng dan tiba-tiba seseorang menyeturnya dan Nise ditangkap oleh anggota lainnya. Dan di mana orang itu hanya menyamar dan memberikan solatip pada topengnya. Lalu menjelaskan kalau topeng bisa mendapatkan hal-hal yang baik atau malah menjadi kerugian. Dan dimana dari beberapa topeng ada yang bisa menghasilkan jackpot untuk mengakhiri dunia ini. Namun tiba-tiba datang seorang yang menghancurkan kepala salah satu dari mereka. Dia adalah manusia bertopeng yang kemudian membantai mereka semua dengan kekuatannya dan kecepatannya yang luar biasa. Lalu ia berniat menyerang Yuri. Akan tetapi Yuri pun menyuruh Nise untuk kabur dan meninggalkannya. Namun ia menolaknya. Dia mengatakan kalau ia sangat menyukainya. Lalu Nise mengeluarkan topengnya di dalam tasnya. Sedangkan di sisi lain Shinzaki dan manusia bertopeng masih dalam perjalanan. Nise pun memakai topengnya dan ia pun langsung hilang kendali. Pria bertopeng itu kemudian menanyakan kepada sistem apakah topeng itu bekerja dengan baik dan sistem menjawab bahwa sifat dan potensinya berjalan dengan normal. Serta gadis itu sudah terdaftar sebagai malaikat. Kemudian Nise melompat dan menyerang manusia bertopeng itu hingga tangannya terputus. Itulah episode 4 dari Tenkyu Shippan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.